Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan perbedaannya dengan pegawai negeri sipil atau PNS menuai sejumlah pertanyaan dan bahkan keraguan dari Sobat BKN. Undang-Undang ASN sendiri sudah menegaskan bahwa aparatur sipil negara terdiri dari P3K dan PNS dan bahkan memiliki kedudukan yang setara dan memperoleh hak-hak kepegawaian yang sama. Apa saja itu? Selengkapnya di BKN Talk edisi Kupas P3K. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Dwi Haryono. Beliau adalah perancang peraturan perundang-undangan di Direktorat Perundang-undangan BKN. Dan khusus kita akan mengupas seputar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan ini menuai banyak pertanyaan, Pak, di media sosial BKN juga mengenai sebenarnya apa itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin bisa disampaikan sedikit latar belakang kenapa harus ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ya, terima kasih Bu Desi. Jadi memang latar belakang munculnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah ada di amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di mana dalam undang-undang itu disampaikan bahwa ada yang namanya pegawai aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS dan P3K. Ya, singkatan dari pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Nah, latar belakangnya adalah bahwa kembali kebutuhan. Di satu sisi kebutuhan atas sumber daya manusia khususnya aparatur sipil negara itu cukup besar. Nah, inilah yang ingin dilakukan pemerintah, ingin merekrut baik melalui jalur PNS yang mempunyai keterbatasan tertentu dengan menggunakan jalur P3K sehingga harapannya kebutuhan instansi pemerintah, terutama tenaga-tenaga yang siap pakai, yang profesional, yang tidak terikat pada usia itu bisa terlayani dan terjembatani. Itu latar belakangnya salah satu itu. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, Pak. Sebenarnya perbedaannya dengan pegawai negeri sipil itu apa, Pak? Secara umum memang perbedaannya tidak banyak sebenarnya. Tetapi kalau dari sisi persamaan sendiri kan sama-sama tadi saya sampaikan adalah sama-sama pegawai aparatur sipil negara. Yang hanya karena pengertian pegawai aparatur sipil negara, maka yang bisa mengisi hanya warga negara Indonesia. Di luar itu tidak boleh. Tetapi perbedaannya adalah salah satunya adalah terkait dengan posisi yang akan diisi. Bahwa untuk PNS itu dia memang diangkat untuk menduduki suatu jabatan pemerintah. Nah, P3K itu juga akan mengisi jabatan pemerintah, tetapi posisinya adalah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintah. Jadi dia tidak posisinya duduk dalam jabatan dalam pengertian bahwa dia akan mempunyai karir segala itu tidak. Itulah perbedaannya. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah terkait juga dengan hal yang krusial adalah karena ini sifatnya semacam percepatan untuk memenuhi kebutuhan dari pegawai ASN, maka posisi pengangkatannya pun mekanismenya juga beda. Kalau PNS ada yang namanya masa percobaan selama 1 tahun. Yang dimaknai adalah di situ yang bersangkutan akan dilakukan atau dilatih dengan pelatihan dasar untuk bisa siap dalam jabatan itu. Tetapi kalau P3K yang bersangkutan itu justru langsung diangkat dalam jabatan itu tanpa melalui masa percobaan. Karena tadi mereka memang diharapkan betul-betul sudah profesional, sudah betul-betul sudah kompeten dalam jabatan yang diisi oleh yang bersangkutan. Itulah yang perbedaan yang sebenarnya justru kalau saya lihat itu justru menunjukkan keuntungannya kalau kita masuk lewat jalur P3K. Ya. Karena apa? Contoh misalnya, ketika seorang calon pegawai negeri sipil sebelum diangkat PNS, ada masa sekitar 1 tahun. Dia hanya akan diberikan gaji 80%. Sedangkan P3K, begitu yang bersangkutan diangkat menjadi P3K, maka akan dibayar 100% gaji pokoknya. Itu salah satu justru kalau memang itu perbedaan, tetapi justru itu menunjukkan keuntungannya kalau kita masuk lewat jalur P3K. Nah, mungkin peruntukan jabatan
yang dapat diisi oleh P3K ini mungkin bedanya dengan pegawai negeri sipil ini apa? Nah, perbedaannya tadi saya sampaikan, tidak ada 3 klaster jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Yang klaster pertama itu adalah jabatan fungsional tertentu atau kemudian juga jabatan pimpinan tinggi. Jadi jabatan pimpinan tinggi khususnya untuk utama dan madya itu bisa diisi P3K. Tanpa harus mulai dari start nol sebagai calon PNS. Bayangkan kalau seorang PNS ingin duduk di jabatan pimpinan tinggi, dia harus mulai start dari bawah. Tapi P3K tidak. P3K justru bisa melamar langsung ke jabatan pimpinan tinggi itu. Kemudian klaster ketiga itu yang saat ini belum ada adalah ada ruang, nanti ada jabatan-jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN yang dapat diisi P3K untuk mengisi jabatan-jabatan yang bukan jabatan struktural, tetapi menjalankan fungsi manajemen pemerintahan. Nah, ini ada 3 klaster. Nah, klaster yang pertama tadi yang jabatan fungsional, ini sudah ada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020. Dari sekitar 240 lebih jabatan fungsional, di Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 itu ada 147 jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Ya, dan memang ini memang perbedaan dengan PNS, tetapi kembali bahwa ada keuntungan justru kalau kita posisinya bisa, ibarat kita bisa percepatan untuk duduk dalam suatu jabatan. Ya, bayangkan kalau misalnya seorang calon PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional saja, dia harus melalui proses calon PNS. Kemudian baru diangkat dalam jabatan fungsional ini. Kalau P3K tidak, P3K itu justru begitu mereka melamar misalnya jabatan fungsional guru, begitu diangkat, dia sudah langsung ke posisi guru. Ya, tidak, bahkan sudah bisa diberikan tunjangan fungsionalnya kalau memang dia sudah memenuhi persyaratan. Itu berbeda. Tapi skema pengangkatannya tetap sama ya Pak, lewat seleksi gitu? Ya. Atau ada tahapan perbedaan seleksinya? Kalau dari sisi seleksi semua, baik PNS maupun P3K itu tetap melalui proses seleksi, karena ini amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi ada proses penyusunan kebutuhan baik PNS maupun P3K, kemudian setelah ditetapkan kebutuhannya, maka akan dilakukan proses seleksi untuk menentukan warga negara Indonesia mana saja yang sudah melamar dan memenuhi kriteria persyaratan yang dibutuhkan. Nah, perbedaannya adalah ketika kita misalnya melamar sebagai P3K, begitu kita dinyatakan lulus, maka akan ditetapkan SK pengangkatan calon P3K. Berdasarkan SK pengangkatan calon P3K itu kemudian diajukan usul ke BKN untuk ditetapkan nomor induk P3K-nya. Nah, setelah yang bersangkutan ditetapkan nomor induk P3K-nya, maka PPK atau pejabat pembina kepegawaian, baik gubernur, bupati, wali kota, atau menteri, atau pimpinan lembaga non-kementerian, bisa menetapkan SK pengangkatan P3K yang bersangkutan. Dan setelah itu yang bersangkutan bisa bekerja, ya, bekerja dan menerima penghasilan. Nah, ngomongin penghasilan nih, ini salah satu mungkin yang jadi pertanyaan itu adalah hak-hak kepegawaiannya. Nah, kan kita tahu pegawai negeri sipil beberapa sejumlah hak kepegawaiannya ada. Nah, itu sama nggak ini dengan si yang akan dimiliki oleh P3K? Ya, menarik kalau kita bicara penghasilan kan semua orang tentu bekerja orientasinya akan penghasilannya. Take home dia, pay home-nya dia berapa. Nah, ini yang menarik. P3K itu memang dia di amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun di PP 49 Tahun 2018 terkait dengan manajemen P3K mempunyai terkait dengan hak-hak selain gaji, yang bersangkutan juga dapat cuti, kemudian yang bersangkutan juga bisa mengikuti pengembangan kompetensi. Kalau mereka punya kinerja yang baik, yang bersangkutan itu juga akan mendapat penghargaan. Penghargaannya sama dengan penghargaan yang diterimakan PNS. Kemudian yang bersangkutan juga punya jaminan. Jaminan apa? Jaminan hari tua,
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, termasuk juga jaminan kematian, dan bantuan hukum. Perbedaannya bantuan hukum ini adalah dalam pengertian bahwa selama yang bersangkutan melaksanakan tugas jabatannya, kemudian ada masalah hukum, maka yang bersangkutan berhak dibantu oleh pemerintah. Nah, mungkin yang menjadi perbedaan yang selama ini jadi pertanyaan adalah terkait pensiun. Tetapi amanat di undang-undang maupun di PP ke depan tetap akan diatur terkait dengan jaminan hari tua tadi. Karena apa? Sama-sama kalau di PNS itu ada yang namanya regulasi Undang-Undang 11 tahun 1969 yang mengatur pensiun PNS. Bahwa pegawai negeri yang telah memberikan jasa akan diberikan kontribusi yang namanya pensiun. Maka harapannya juga pemerintah ke depan itu ingin mereka yang juga sudah berjasa itu diberikan jaminan juga, walaupun bentuknya memang masih dalam format yang dicari. Karena permasalahannya adalah P3K ini kan kontraknya beda-beda. Ada yang dikontrak 1 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan bisa diperpanjang. Nah, ini yang perlu ada formula khusus yang diatur oleh pemerintah. Tetapi amanat di ketentuannya bahwa diharapkan mereka juga ada jaminan tersendiri untuk ibaratnya menghargai kinerja yang sudah diberikan kepada negara. Oh, jadi penghargaan yang ketika mereka mengakhiri masa jabatannya ini masih belum digarap lagi ya Pak ya. Nah, tadi menyambung soal penggajian. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga ketika mereka P3K di suatu instansi. Nah, ini penggajiannya di masing-masing daerahnya kah atau terpusat nih dikelola oleh pemerintah pusat? Ya. Jadi kita merujuk di Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang penggajian bagi P3K. Di sana diatur bahwa untuk P3K yang berada pada instansi pusat, maka pembayaran penghasilannya menjadi beban APBN. Sedangkan untuk P3K yang berada di daerah, yang artinya yang bekerja untuk instansi pemerintah daerah, maka beban penghasilannya dibebankan pada APBD. Itu sudah ada di ketentuan di di Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020, termasuk di saat itu diatur juga besarannya. Jadi ada mekanisme pembayarannya, ada mekanisme bayaran, kemudian berapa besaran yang diterimakan setiap P3K. Dan untuk pengelolaannya sendiri berarti sama halnya dengan pegawai negeri ya Pak? Maksudnya pengelolaannya itu ketika sudah diseleksi pengangkatan, penempatan, mereka dikelola pertanggungjawaban pengelolaannya itu di masing-masing pegawai pemerintah, pejabat pembina kepegawaiannya masing-masing ya? Iya betul, karena begini, karena penghasilan itu bukan hanya sekedar gaji, tetapi juga tunjangan-tunjangan, baik itu tunjangan keluarga, kemudian tunjangan penghasilan yang lain. Contoh misalnya, kalau di instansi pusat ada istilah tunjangan kinerja, maka diharapkan P3K itu juga mendapat hak yang sama. Karena dia punya pekerjaan, punya tugas yang tidak jauh berbeda dengan PNS. Kemudian kalau di daerah ada insentif untuk PNS daerah, maka diharapkan di kontrak itu juga yang bersangkutan P3K juga akan diberikan insentif juga. Maka ketika pada saat penandatangan perjanjian kerja antara pejabat pembina kepegawaian dengan P3K itu di situ clear. Sudah harus disebutkan berapa dia terima gajinya, berapa dia terima tunjangannya. Itu sudah tegas harus disebut di situ. Sehingga sejak awal P3K itu tahu berapa yang akan diterima. Ya, dia tidak usah nyari regulasinya, baca peraturannya, dia sudah tahu. Karena dia sejak awal, dia sudah tahu ini yang akan dia terima dari negara ke atas kinerja dia. Ya. Nah, dan terakhir mungkin ya soal masa kontrak kerja. Nah, ini kan minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan mungkin ini yang mengkhawatirkan justru bagi mereka yang mungkin ingin melamar menjadi P3K, seolah-olah dia lebih kayak bagaimana mereka ketika memperpanjang kontrak kerjanya
apakah hanya minimal 1 tahun atau setelah 5 tahun mereka harus melamar kembali jadi P3K? Ya, begini, terkait dengan masa kontrak. Sudah ada di ketentuannya di Undang-Undang 5 maupun di PP 49 itu bahwa P3K dikontrak terikat dengan masa hubungan kerja itu sekurang-kurangnya 1 tahun. Maksimalnya sebenarnya di ketentuan tidak diatur, tetapi kebijakan dari pemerintah mengikuti penyusunan kebutuhan PNS per 5 tahun, maka maksimalnya 5 tahun. Ada ketentuan di Peraturan Menpan nomor 70 tahun 2020. Ya, jadi masa hubungan kerjanya sekurang-kurangnya 1 tahun, paling lama 5 tahun. Nah, bagaimana dengan perpanjangannya? Kembali perpanjangan itu kembali kepada esensi dari P3K. P3K itu direkrut adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di instansi pemerintah. Ya, artinya kalau memang instansi pemerintah masih membutuhkan yang bersangkutan, maka instansi pemerintah bisa memperpanjang. Nah, bagi P3K sendiri tentu saja juga tidak hanya sekedar kebutuhan yang akan diisi, tetapi juga kinerjanya. Ketika kinerjanya baik, tentu pemerintah, pejabat pembina kepegawaiannya ingin mempertahankan, maka dia bisa diperpanjang. Nah, permasalahannya tadi yang ditanyakan adalah apakah mulai proses seleksi? Sebenarnya tidak. Proses seleksi itu kalau yang bersangkutan kemudian melamar atau ingin pindah ke jabatan lain atau pindah unit kerja. Karena tidak ada istilah mutasi P3K. Mereka sejak awal melamar untuk mengisi jabatan tertentu di unit kerja tertentu. Sehingga ketika mereka pindah jabatan, maka mereka harus melalui proses seleksi lagi. Karena jabatan yang dilamar beda. Nah, itulah ya. Itu terkait dengan mekanisme perpanjangannya. Jadi kembali kinerjanya bagaimana? Kemudian kebutuhan dari sisi instansi pemerintah, kebutuhannya seperti apa? Ya. Contoh saya gambarkan misalnya pemerintah punya proyek misalnya bangun jalan tol. Diprediksi pembangunan jalan tol itu 4 tahun selesai. Maka direkrut misalnya arsiteknya atau dari teknik sipilnya untuk insinyur untuk ngisi misalnya dia teknisi jembatannya. Mau membuat jembatannya seperti apa? Direkrut. Begitu sudah selesai proyeknya 4 tahun, sebenarnya kan sudah selesai. Kebutuhan pemerintah sudah selesai, dia sudah tidak butuh tenaga itu lagi. Tetapi kalau misalnya kemudian ternyata ada proyek yang lain, ya, yang masih di bawah instansi itu, sebenarnya pemerintah bisa saja memperpanjang. Tetapi kalau sudah tidak dalam jabatan tadi teknisi jembatan, dia mau ke jabatan lain harus tetap proses seleksi. Seperti itu, ya. Tapi kembali kalau teknisi jembatannya kinerjanya juga tidak beres, baru bangun aja jembatannya sudah ambrol, tentu pemerintah juga pikir-pikir akan memperpanjang, tunggu dulu. Ya, itulah. Nah, mungkin kalau yang ini, kalau misalnya nih, saya P3K, lalu masa kontrak saya sudah selesai. Nah, saya bisa melamar jadi CPNS nggak? Nah, ini yang pertanyaan yang sering. Kalau sudah selesai. Sama, kalau melamar itu boleh, tetapi kembali ketentuannya. Jadi regulasi yang mengatur pengangkatan atau pengadaan calon pegawai negeri sipil itu, bahwa usia serendah-rendahnya 18 tahun, setinggi-tingginya 35 tahun. Kecuali untuk 4 jabatan, ada dokter, kemudian peneliti, dokter pendidik klinis, satunya lagi saya agak lupa, kalau nggak salah rekayasa. Itu dia bisa sampai usia 40 tahun. Di luar 4 jabatan itu ada peraturan presiden yang mengatur, ya, itu tidak bisa, maksimal 35 tahun. Tetapi kalau tetap ingin jadi P3K, dia tidak terbatas usia, karena ketentuannya serendah-rendahnya untuk melamar P3K itu usianya 20 tahun. Jadi bisa saja kalau dia sudah misalnya selesai P3K, dia usianya dia dikontrak 5 tahun, ya. Padahal dulu waktu diangkat P3K usia 33 tahun, begitu dia selesai kan dia sudah usianya 38 tahun. Kalau dia melamar CPNS tentu nggak bisa, karena dia usianya sudah di atas 35. Tetapi ruang untuk dia melamar P3K masih bisa. Artinya dia masih
bisa melamar sebagai pegawai aparatur sipil negara. Berarti ketika masa kontraknya habis ya P3K yang bersangkutan sebenarnya bisa ngelamar lagi ke misalnya kalau ke dia ingin melamar ke instansi yang berbeda misalnya. Karena kadang orang bekerja itu begitu sudah masuk di satu unit ternyata bukan hatinya tidak sesuai, ya, bukan jiwanya ke situ. Maka kadang pengen pindah jabatan, boleh, ya, boleh pindah jabatan, boleh. Tapi dia harus tetap melalui proses seleksi karena memang amanatnya di undang-undang pengadaan pegawai aparatur sipil negara itu tetap melalui proses seleksi. Oke. Ya. Mungkin sebagai penutup Pak, kita bisa katakan PNS dan P3K itu sebenarnya sama, setara. Ya. Mereka sama-sama aparatur sipil negara, hanya ada perbedaan mungkin di unsur-unsur hak kepegawaiannya, mungkin pengaturan skema kerjanya antara PNS dan P3K mungkin bisa disimpulkan ke kita garis besar pengelolaan perbedaan P3K dan PNS. Ya, tadi memang hampir sama, saya bilang tidak bisa 100% sama. Contoh misalnya hak cuti, ya, hak cuti P3K itu sama, dia dapat hak cuti tahunan, dapat hak cuti sakit, hak cuti melahirkan, tetapi dia tidak punya hak cuti di luar tanggungan negara. Karena apa? Karena hak cuti tanggungan negara itu bisa diberikan selama 3 tahun. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya P3K dikontrak 1 tahun, tapi dia minta cutinya 3 tahun. Nah, itu makanya tadi saya sampaikan tidak bisa 100% sama. Ada beberapa hal yang agak beda. Tetapi bukan kemudian itu mengurangi bahwa yang bersangkutan tidak punya hak. Tetap dia punya hak. Ya, hak cutinya masih ada. Ya, pengembangan karir yang walaupun dia hanya dikontrak 1 tahun, itu tetap pemerintah punya kewajiban pengembangan karir, pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi. Karena apa? Ketika seorang P3K dia ditingkatkan kompetensinya, sebenarnya yang untung itu siapa? P3K atau pemerintah? Tentu pemerintah, karena dia selain sudah punya tenaga yang tadi direkrut sejak awal sudah punya kompetensi, kemudian ditingkatkan kompetensi, performanya yang meningkat bukan hanya performanya dari P3K, justru performa unit kerja, performa dari instansi pemerintah yang bersangkutan itu juga akan secara signifikan akan meningkat. Itulah maka diberikan kewajiban pada pemerintah untuk itu. Jadi intinya jangan ragu untuk menjadi P3K ya Pak. Iya. Karena seluruh unsur-unsur kepegawaiannya bisa dikatakan kurang lebih sama dengan PNS walaupun memang ada perbedaan di skema kerjanya, kontrak kerjanya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dwi Haryono untuk waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang kita obrolin di BKN Talk Kupas P3K kali ini sedikit banyaknya menjawab nih kekhawatiran atau pertanyaan dari Sobat BKN. Baik, saya Desi mewakili BKN. Terima kasih untuk BKN Talk kali ini. Sampai ketemu di BKN Talk lain kali.